Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami memberi hati kami untuk Engkau Tuhan. Kami memberi Tuhan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau masuk tahta-Mu yang suci Tuhan. Layakan kami Bapa, sucikan kuduskan kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami berlayak Tuhan disucikan oleh kuat kuasa darah-Mu Yesus. Hari ini Tuhan kami percaya Tuhan ada lawatan Roh Allah Tuhan turun di atas setiap kami Tuhan. Turun di atas gereja-Mu Tuhan, di tengah-tengah kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Amin Yesus, kami mau masuk ke hadirat. Kami berdiri di altar-Mu Tuhan. Haleluya, Allah Maha Kudus hadir di tempat ini Yesus. Nyanyikan kini saatnya. Kini saatnya.
Tuhan, yang hidup berkenan kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Bekerja lebih dalam lagi Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan terjadi Tuhan, tercurah buat setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan, yang memberi hati kepada Engkau Allah yang agung Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian, hormat, kemuliaan buat Engkau Tuhan. Amin, 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 amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, Kau sediakan Tuhan berkat kemenangan buat setiap kami Tuhan. Urapan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Amin Tuhan. Amin, amin, amin Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Puji, 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 puji. Terpuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ini kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, sebelum duduk ya, saya sapa dulu saudara lebih lagi. Shalom. Shalom. Nah, kalau saya bilang haleluya, Bapak Ibu bilang puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, Bapak Ibu bilang haleluya ya. Sama-sama ya. Haleluya. Puji Tuhan. Bentar, saya pengen dengar suara bapak-bapak kaum pria di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kaum wanita ya, perempuan. Biasanya kalau perempuan suruh bengok lebih keras. Ya nggak, coba kita buktikan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. 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 Ayo sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Yo. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Yang menang lambaikan tangannya. Amin. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, Kau ajaib Tuhan. Roh Kudus turun. Yo, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Haleluya. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa Roh Kudus turun untuk setiap kita hari ini ya, yang merindukan Tuhan. Masih mau memuji Tuhan? Yuk, lebih sukacita lagi, lebih dari pemenang buat setiap kita. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mau Tuhan memuji Engkau Tuhan. Kau jadikan pemenang lebih dari
juga Ibu Ngatini ya yang sudah lama tidak hadir. Ada juga Papih dan Mami Sui ya di tengah kita, puji Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin dari mereka ada yang mau bersaksi. Saya buka ruang kesaksian. Ada yang mau saksi? Puji Tuhan. Papih Sui, sekarang panggilnya Papih ya. Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu. Ya, saya tidak bersaksi tapi saya mau memuji Tuhan. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke. Bila Bapak Ibu, saya mau menyanyikan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
baik. Tuhan memberkati. Terima kasih. Iya. Pujian yang boleh menjadi berkat buat setiap kita. Haleluya. Bapak pendeta ya, Bapak pendeta dan Ibu pendeta ya sekarang. Puji Tuhan. Barangkali ada ribu umat ini. Iya, puji Tuhan sudah bersama-sama dengan kita hari ini dengan sukacita, sehat, puji Tuhan. Damai sejahtera buat kita semua ya. Haleluya. Iya, mungkin ada lagi yang mau bersaksi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mau menjalankan persembahan. Saya mengundang pelayan Tuhan Ibu Daswi dan Ibu Samsia untuk ke muka. Kita mau berdoa bersama-sama. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, dan sebentar kita akan memberi yang terbaik bagimu Tuhan, dan yang Kau kuduskan, sucikan, dan boleh menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Haleluya, amin. Amin. Rohmu yang hidup penuh. Kami membuka hati kami untuk Engkau, Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama Engkau, Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu. Amin. Dalam naungan-Mu, Tuhan. Dalam naunganmu, Ku buka hatiku, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. di altar-Mu, menyembah-Mu. Rohmu yang hidup penuhiku. Amin. Di dalam kami, Tuhan. Amin,
ini Tuhan kami mau membuka hati kami kepada Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan Kau bekerja Tuhan di dalam setiap hati dan kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan dengan seluruh umat Kristiani Tuhan. Hari ini kami memperingati hari kenaikan Engkau Tuhan ke surga Tuhan, untuk menyediakan tempat buat setiap kami Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang hidup berkenan kepada Engkau Tuhan. Amin Tuhan, Engkau ambil alih Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan, hari demi hari kami Tuhan, untuk lebih berkenan kepada Engkau Tuhan, untuk lebih lagi berlayak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau menyediakan Tuhan, Kau mau memberikan kami Tuhan Roh Kudus Tuhan buat setiap kami, tercurah untuk setiap kami yang rindu kepada Engkau Tuhan. Amin, amin, amin Yesus Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita selanjutnya akan mendengarkan firman Tuhan. Mari. Haleluya. Haleluya. Jadikan hatimu sebagai tanah hati yang baik di hadapan Tuhan. Jangan izinkan batu-batu ataupun semak duri itu ada dalam kehidupan kita Tuhan. Oh Yesus, tetapi kami, kita mau Tuhan memberi Tuhan hati kita untuk dijadikan tanah hati yang baik, sehingga ketika benih firman Tuhan ditebarkan boleh bertumbuh, berbuah Tuhan, menyenangkan Engkau dan melakukan kehendak Engkau Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Roh Kudus hadir di sini. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi. perkara ajaib terjadi, Kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah bekerja, Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Ya, dari awal kita nyanyikan kembali. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir mengalir di bait di bait suci.
meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Percaya dengan imanmu. Saat ini tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya. Roh Allah bekerja. Beri dia kesempatan untuk bekerja buat kita semua malam hari ini. Sembah dia, sembah dia, sembah dan muliakan dia. Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau yang termulia, layak dipuji. Haleluya, segala pengagungan kami bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus. Haleluya, Engkau Raja kami, kami percaya Engkau bekerja. Kami percaya Engkau bekerja. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Hosana. Haleluya. Bapak Ibu Saudara saja katakan dengan imanmu saat ini. Tiada yang mustahil. Ya. Percaya dengan imanmu saat ini. Ketika Roh Allah bekerja, sesuatu terjadi buat kita semua. Amin. Ya, karena Roh Allah turun, tiada yang mustahil. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Allah turun bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut. Sekali lagi katakan, karena Roh Allah. Karena Roh Allah turut bekerja. Katakan, di antara kita. Sekali lagi yang paling baik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara Petrus Taufik berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Sebelum duduk, shalom. Philadelphia, kasih persaudaraan. Philadelphia semakin dahsyat. Duduk bilang, orang kompak lah ya. Ya, amin, puji Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa malam hari ini kita masih bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus.
Klik, kita buka kebenaran firman Tuhan yang saya beri judulnya sebuah pertanyaan. Ya, bisa dibaca. Mengapa Yesus naik ke surga? Iya, judulnya pertanyaan untuk kita semua. Ada satu kebenaran firman Tuhan, kita buka Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, bersama-sama 2-3. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ternyata tidak muncul ya. Ya, puji Tuhan. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, kisah tentang kenaikan Yesus, sangat pendek ayatnya tapi sudah sangat jelas bahwa Yesus Tuhan naik ke surga. Dan muncul pertanyaan tadi untuk kita semua, mengapa sih Yesus harus naik ke surga? Nah, ada 3 jawaban untuk kita semua malam hari ini. Klik lagi. Ya, 3 alasan mengapa harus naik ke surga. 1, ya, rumahnya di surga. Sebuah jawaban yang pasti. Ya, kembali dari mana dia datang, ya dia balik lagi ke sana gitu kan. Dia yang pernah turun ke bumi sebagai manusia, lahir sebagai manusia, dan dia kembali lagi ke surga. Karena itu asalnya gitu ya. Jadi jelas kita punya Tuhan yang jelas dari mana datangnya. Ora ijik-ijik, bim salabim, teka. Terus baru gue ngilang. Datang tadi, pulang tak? Iya, kayak itu ya, enggak jelas. Nah, kita punya Tuhan yang jelas dari mana dia berasal. Dari surga, ya rumahnya di sana. Berasal dari sana, maka dia balik lagi ke sana. Sekalipun dia pernah turun gitu, maka dia naik kembali. Dan di beberapa bulan lalu, minggu-minggu ini kita juga sudah rayakan tentang kematian, kebangkitan Yesus, ya, dia yang mati, dia yang bangkit, dan yang akhirnya juga kembali ke surga. Sebuah hal yang luar biasa Tuhan kerjakan di bumi ini. Dan itu untuk siapa sebenarnya? Untuk saya, apa untuk kamu? Untuk saya dan saudara, amin. Untuk kita semua, dia kembali lagi ke asalnya, itu jawaban yang pasti, karena rumahnya di surga. Ya, jadi ketika kita ikut dia, gak bakalan nyasar, karena itu memang rumahnya, maka kembali lagi ke surga. Dirayakan oleh seluruh dunia, di kalender juga tertulis seperti itu, kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ya, ini yang pertama, sudah pasti itu asalnya. Yang kedua, untuk apa? Menyediakan tempat untuk anak-anaknya, menyediakan rumah untuk anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Iya, saya lagi ya, ternyata ya. Ternyata untuk saya lagi. Ya, jawabannya. Kenapa dia kembali ke sana? Ternyata bukan kalau bahasa kita mudik ya. Pulang ke rumahnya begitu ya, bukan. Tapi ada sesuatu juga yang mau dia kerjakan. Ini loh luar biasanya Tuhan kita. Dia turun ke bumi itu pun bukan untuk dirinya. Saya sudah pernah sampaikan khotbah saya yang berjudul Getsemani. Betapa dia melakukan itu enggak ada unsur untuk dirinya sama sekali, tapi untuk saya dan saudara. Bahkan sampai balik lagi ke rumahnya sendiri pun dia masih ingat kita yang adalah anak-anaknya. Maka dia siapkan juga rumah di sana. Berarti ini sudah sangat sah dan pasti dan meyakinkan bahwa bukan hanya asalnya dari surga, tapi dialah pemilik surga itu sendiri.
Coba kalau bukan pemilik bisa nggak kita buat rumah di situ? Boleh nggak? Nggak bakal boleh, mesti diusir loh. Siapa kamu pendatang tiba-tiba bikin rumah di sini, bikin rumah yang banyak buat orang-orang, kalau bukan pemiliknya nggak boleh. Maka ini sudah sah ya, Yesus itu asalnya dari surga dan dia juga yang miliki surga, amin. Itu luar biasanya Tuhan kita, dia menyediakan tempat untuk saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Yohanes 14 ayat yang kedua bisa kita baca. Indah sekali ayat ini. Jadi luar biasanya Tuhan kita ketika dia turun ke bumi menderita pun untuk saya dan saudara. Sampai dia balik lagi ke surga, harusnya udahlah enak-enak di surga ya. Udah balik ke rumahnya sendiri, tapi ternyata masih mikirin kita juga yang di bumi. Ya kan? Dia sediakan tempat untuk saya dan saudara. Dari Yohanes 14 kita bisa lihat mungkin lebih jelas dari ayat 1. Ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Perhatikan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tujuannya apa? Ayat 3 lagi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti dengan kata lain, Yesus naik ke surga itu bukan semata-mata meninggalkan murid-muridnya. Bukan semata-mata meninggalkan anak-anaknya. Lo kepriwe wis percaya, wis dibaptis, wis manut nurut kok ditinggal lunga. Tidak seperti itu. Tapi satu tujuan yang luar biasa yang banyak orang tidak pernah berpikir sampai di sana. Bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat rindu, bahkan kerinduannya lebih daripada kita. Dia ingin selalu bersama-sama saya dan saudara. Itu loh, kerinduan Bapa itu luar biasa. Jadi dia bukan hanya pas bareng secara fisik di bumi, habis itu pergi terus ora urus langkoe urip dewek-dewek, enggak. Tapi dia pun berjanji menurunkan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai saya dan saudara. Bahkan di surga pun dia sibuk, perhatikan loh, Tuhan Yesus sibuk menyiapkan tempat untuk saya dan saudara. Dia sibuk mempersiapkan rumah saya dan saudara. Dewek sing dipentingna disibukna nang Tuhan, kadang malah nggak peduli sama Tuhan, sibuk sendiri. Ya enggak? Tuhan mikirin kita, dia nggak mau hanya enakan sendiri di surga. Padahal boleh sah-sah saja dia mau sendiri di surga, dia yang punya, dia penguasa, dia mau ngapain aja bisa. Tapi dia tetap ingat kita dan cinta kita. Dia mau supaya saya dan saudara juga ada di sana. Bareng-bareng menikmati yang namanya surga yang kekal itu. Ya, supaya di mana aku berada, kalimat itu jelas, kamu pun berada. Jadi Tuhan gak mau berpisah, mau terus bersama-sama. Dia mau sebagai Bapa yang baik, dia mau juga sebagai Bapa yang setia, yang selalu ada untuk anak-anaknya. Bahkan sampai orang bilang dunia kematian gak tahu kayak apa gitu kan, masih misteri. Setelah dari dunia ini mau kemana orang masih bertanya-tanya, tapi ternyata Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah pikirkan untuk saya dan saudara yang percaya. Amin. Maka bersyukur sekali kita punya Tuhan Yesus. Ya, dia luar biasa, berpikir jauh sedemikian rupa untuk masa depan saya dan saudara. Nah, kayak gari dewek sing dipikirna gue ngerti apa ora? Ngerti enggak sama Tuhan? Kalau kita tuh dipikirin sama Tuhan sedemikian rupa, entah di bumi bahkan sampai di surga. Dia menyediakan tempat. Sampai saat ini dia sibuk, Yesus sedang sibuk mempersiapkan rumah saya dan saudara. Kalau sudah siap, waktunya kita pulang. Iya, tergantung sudah siap atau belum rumahnya di sana. Beda-beda setiap kita. Bentuknya, modelnya juga beda-beda, tergantung kesetiaan kita sama Tuhan. Ya, jadi inilah yang Tuhan kerjakan, satu rangkaian hal yang luar biasa Tuhan
telah tuntaskan sedemikian rupa? Dan ternyata jawabannya sama. Dia kerjakan untuk siapa? Untuk kita semua di sini. Amin. Untuk saya dan saudara. Itulah Tuhan kita. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, sampai dia di surga, dia masih ingat kita, dia masih mikirin kita di sini, di bumi. Maka dia selalu ingatkan, jangan sampai jauh dari Tuhan. Kenapa? Ini aku udah bikinin rumah buat kamu loh. Ya kan? Loh, kamu yang dibikinin malah kemana-mana. Ya, ini aku udah siapkan ini loh, jangan kemana-mana. Ya, setialah kepada Tuhan. Maka kan kalau kita, setelah ini kita doa puasa 10 hari, pesan Tuhan setelah naik ke surga kan, tetaplah diamlah di Yerusalem, berdoa di sana. Ya, meminta kekuatan Tuhan karena waktu itu memang mereka harus melanjutkan. Nah, ini yang ketiga. Ya, selain itu ada tugas juga untuk saya dan saudara. Yang ketiga apa? Mempercayakan amanat agung kepada para murid. Dan itu dilanjutkan oleh saya dan saudara. Warga Suro, warga Pajerukan, warga Kalibagor, warga Purbalingga, Purwokerto, ngendi maning nggih? Dari semua kita di sini, amin. Punya tugas yang sama. Amanat agung, bunyinya apa? Waduh. Pergilah. Nah, itu loh. Kayak mutnya harus pergilah. Nah, gue. Jadikan semua bangsa. Ya, ayatnya di mana? Ya. Biasa kayak gue naik ditakoni ya, Mak dan Bundet. Tapi sing sekolah kita pro sarjana ya wis apal lah ya. Udah lolos ini ya. Amanat agung. Jadi ketika dia mau pergi, dia itu pesannya yang harus kita kerjakan. Pesan terakhir karena memang mau berpisah gitu kan. Dia mau kembali ke surga. Ada tugas yang harus kita kerjakan. Memberitakan nama Tuhan yang besar itu. Maka selama dia menampakkan diri setelah kebangkitannya, sebenarnya beberapa kali dia itu sudah jelaskan menemui beberapa muridnya kan. Tapi di situ juga mereka masih belum mudeng karena mereka ternyata heran pas ada berita kuburnya kosong. Nah, kita flashback ke belakang ya. Pas kuburnya kosong, murid-muridnya pada bingung apa enggak? Gue loh, maksud saya juga enggak habis pikir, sudah dikasih tahu, sudah diterangkan, bolak-balik, Mesias akan menderita, nanti mati, terus hari ketiga bangkit. Pas kuburannya kosong, kenapa mereka bingung? Harusnya apa? Yes, benar ini apa kata Tuhan. Tapi ternyata enggak, mereka bingung. Loh masa kosong, malah enggak percaya dikasih tahu. Berapa kali Tuhan nampakkan diri, dikira hantu. Itulah anehnya orang percaya, anehnya anak-anak Tuhan. Waduh, enggak mengenal Tuhan. Hadir malah dikira hantu. Nah, maka berapa kali ketemu dengan murid-murid sebenarnya Tuhan mengulas kembali. Karena penyakitnya manusia secara umum itu lupa. Gampang lah, nek enggar alasannya apa? Lupa. Kue wajar jarona hukumnya apa ya jane ya. Coba kalau ada hukumnya gimana coba? Lupa langsung dihukum gitu, mesti pada wedi kabeh jangan dikelalen gitu ya. Iya. Dia perkatakan kembali semua yang sudah dia ucapkan, yang sudah dia kerjakan supaya benar-benar murid itu mudeng. Kalau di Injil-Injil diceritakan bahwa sampai mereka bingung loh, tadi yang ngomong sama kita itu siapa gitu kan, ketemu di jalan, terus tiba-tiba dia datang di rumah pas lagi kumpul, sampai harus Tuhan, ini loh aku, lihat tanganku, ini aku bisa makan loh, hantu nggak makan gitu kan, harus diterangkan seperti itu. Mana ada makanan enggak, ketika makan bareng baru ingat, oh iya itu Yesus. Mereka nggak kenal, mereka sudah lupa ternyata. Baru ditinggal belum lama sudah lupa. Nah ini payahnya ini, ketika naik ke surga ditinggal lama, banyak juga yang lupa. Padahal Yesusnya lagi sibuk siapin tempat untuk kita, malah anak-anaknya lupa sama Tuhan.
terlalu lama Tuhan pergi, nggak pernah turun lagi dan nggak bakalan turun lagi sebagai manusia ya. Beda ketika nanti dia datang kedua kali, bukan lagi seperti bayi dan kita rayakan Natal. Nah di sini masalah murid-murid mulai bingung, heran, sampai Tuhan harus membuka pikiran mereka dan mereka, oh, nah gue loh, manusia biasa kan wis lupa, orang mudeng, kok terakhirnya apa? Oh iya. Oh, sing dong kae. Murid-muridnya pun seperti itu. Banyak peristiwa yang terjadi sampai Tuhan harus ingatkan ulang sebelum aku ke surga ini loh. Kan dulu aku pernah ngomong gini, maka terjadi kayak gini. Nah ini aku sekarang mau balik ke surga. Nah gue tuh, ohnya dawa banget. Ya baru paham. Ya puji Tuhan mereka paham ya. Di sinilah dia mau memberikan mandat, amanat besar, maka murid-murid harus benar-benar siap. Maka waktu itu memang khusus nggak boleh kemana-mana, harus dipenuhi Roh Kudus dulu. Karena tugas mereka nggak ringan, gitu loh maksudnya. Nah tradisi itu kita akan ulang lagi, supaya Tuhan kembali mengecas kita gitu kan bahasanya, supaya roh kita juga menyala-nyala lagi untuk melayani Tuhan. Itu tugas saya dan saudara. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi 3 alasan kenapa dia balik, karena dia memang tugasnya sudah selesai dan harus dilanjutkan oleh kita umat-umatnya. Gak mungkin Tuhan Yesus di bumi terus. Sekarang tugas saya dan saudara untuk memberitakan namanya. Kembali ke Lukas 28, 28. Lukas 24 tadi. Klik. Itu 3 alasan ya. Dia memang rumahnya di sana, maka dia balik untuk menyediakan tempat dan mempercayakan amanat agungnya untuk saya dan saudara. Tugas yang harus kita selesaikan. Tujuannya, ini yang saya sudah sampaikan tadi. Sebelum berpisah dengan para murid, Yesus mengulas balik, menjelaskan ulang tentang semua yang pernah diucapkan, yang pernah dikerjakan, dia ulangi lagi. Itu ya, tadi sudah saya sampaikan. Lanjut. Nah tujuannya apa? Dalam hal ini dia naik ke surga, dia beri mandat untuk saya dan saudara, yaitu untuk memberitakan namanya. Nama Yesus harus diberitakan. Ayat 47 dari pasal 24 di Lukas tadi. Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah dalam namanya, saya ulangi lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi di dalam namanya yang ajaib itu, nama Yesus itu harus diberitakan bahwa ada pengampunan dan seterusnya. Klik lagi ke depan, Van. Tentang nama Yesus gitu ya, yang luar biasa itu saya pernah punya pengalaman pas ngajar sekolah minggu. Kalau nggak salah waktu itu kelas besar, saya ngajar kelas besar. Kalau nggak salah masih ada Noel, Dev, sama siapa satu ya, Wicak kalau nggak salah Pak ya. Saya buat tiba-tiba saya kasih tugas tulis nama seorang yang punya pengaruh besar, yang kalian kenal, yang kalian ketahui. Dari awal saya
ya tulis nama Yesus. Iya, itu nama paling ajaib, nama di atas segala nama. Amin. Saya pernah punya pengalaman seperti itu, saya juga shock lihat ekspresi mereka. Ternyata pertanyaan itu buat mereka, iya kenapa kita nggak berpikir ke sana? Nama Yesus itu gitu ya, luar biasa. Jadi nama ini yang harus kita beritakan, nama Yesus. Karena ternyata di dalam namanya, itu bagian yang kedua, ada pengampunan dosa. Itu sebuah solusi yang luar biasa Tuhan kerjakan. Karena ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Dengan segala upaya apapun yang dikerjakan manusia tidak bisa menyelesaikan namanya masalah dosa. Dan ternyata Yesus sudah mengerjakannya. Maka berita ini yang harus disampaikan ke semua orang. Bukan dengan kebaikan, bukan dengan kepandaian, bukan dengan amal apapun itu, tapi hanya karena nama Yesus yang bisa mengampuni dosa. Dengan semua yang sudah Dia kerjakan tentunya. Berita itu harus diberitakan. Dan akhirnya yang paling terakhir tujuan itu sudah pasti. Jiwa-jiwa yang percaya kepada nama Yesus diampuni dosanya, maka diselamatkan. Ini hasilnya. Luar biasa. Jadi semua yang Tuhan kerjakan itu menghasilkan yang luar biasa. Jiwa-jiwa diselamatkan. Manusia yang berdosa yang harusnya dihukum, tapi yang akhirnya mendapat keselamatan. Itu yang Tuhan kerjakan untuk saya dan saudara. Sampai detik ini kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Pengampunan dosa untuk kita semua, keselamatan Tuhan juga berikan. Klik lagi. Sebagai catatan, saya ingin memperkenalkan saja biar enggak asing untuk saya dan saudara. Karena tadi saya sudah sebut, beritakan namanya. Nama Yesus. Nah ternyata sebenarnya Dia punya nama banyak selain Yesus gitu ya. Jadi semua nama ini adalah namanya Yesus, tapi dikemas sesuai dengan apa yang Dia kerjakan gitu loh. Yahweh, Allah, Dia itu Allah. Yesus itu Allah gitu kan. Ini menurut bahasa aslinya gitu ya. Itu Allah. Maka kalau di Alkitab itu sebenarnya tidak semua Yesus artinya. Ada banyak tulisan berbeda, A, L, L, A, H seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, ada L, L, A, H-nya besar semua. Ya, ada Tuhan, T-nya aja yang besar, ada T yang huruf besar semua, Tuhannya. Itu artinya sebenarnya beda-beda. Kalau menurut bahasa asli ini harus belajar ya. Saya enggak akan memberikan pelajaran bahasa ini enggak. Cuma ini untuk perkenalan saja biar kita enggak asing. Yahweh itu memang artinya Allah. Kita mengenal Dia Yesus sebagai Allah. Terus Rafa, kita kenal Dia sebagai Allah penyembuh. Kan lebih spesifik ya, lebih khusus. Tapi itu semua ada di pribadi Yesus maksudnya. Selama kita mengalami sakit, kita mengenal Dia sebagai Rafa, Allah yang menyembuhkan, gitu loh. Jadi nggak salah kita mengenal Dia Rafa, gitu loh ya. Maka nanti kalau anaknya dikasih nama Rafael, ya Rafa, itu artinya Allah penyembuh. Elohim itu Sang Pencipta. Jadi kalau di Alkitab itu sebenarnya banyak artinya, enggak semua Allah Tuhan. Kalau kita kan taunya gitu ya, Allah Tuhan kayak gitu aja. Tapi enggak, sebenarnya itu panggilan. Allah yang pertama memulai penciptaan itu Elohim, gitu loh. Jadi kita kenal Dia Allah yang menciptakan, yaitu Elohim. Terus Sadai, kita sudah sering katakan, El Sadai gitu kan, Allah yang perkasa. Ada lagi Jireh, apa? Dia yang menyediakan. Kalau kita lagi butuh-butuh apa-apa gitu loh ya, itu Jireh itu. Ya, yang mengerjakan. Dia sebagai pribadi Jireh yang menyediakan. Kayak waktu Abraham mau mengorbankan Ishak gitu kan, tiba-tiba ada domba. Nah, itu Jireh. Mereka memanggil dan mengenalnya itu sebagai Allah Jireh gitu loh maksudnya. Dia penyedia gitu. Ada lagi Adonai, yaitu Raja. Dan ketika kita memanggil Dia sebagai Adonai kita, berarti kita adalah hambanya gitu kan. Seperti itu. Jadi banyak
pengertian di Alkitab sebenarnya tulisan-tulisan ini enggak selalu Tuhan atau Yesus gitu seperti itu. Banyak pengertiannya. Termasuk Nisi, Yehova Nisi. Ketika umat Israel perang kemana-mana dan akhirnya menang, mereka mengagungkan Yehova Nisi ini yang memberikan kemenangan gitu loh. Jadi ketika kita ada banyak pergumulan, peperangan dalam hidup, Yehova Nisi itu dia nunjukkan aku juga bisa jadi Yehova Nisi gitu loh. Kamu butuh apa? Nah, Taufik, Yehova Jireh hadir gitu loh. Jadi nama-nama ini luar biasa sekali, ketika engkau sebut nama ini, dia hadir dan kuasanya luar biasa. Amin. Dan ini dibungkus jadi satu dalam nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Cuma kadang kan kita masih aneh, asing ketika kita sebut, halo Reva, halo selamat pagi Sadai gitu. Mungkin kita kan masih terlalu aneh, gak terbiasa. Cuma maksud saya, dia ada sebagai Allah yang perkasa, yang membentengi hidup kita. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita lemah, dia ada menguatkan kita. Itulah Allah El Shaddai yang perkasa menyatakan kuasanya gitu ya. Supaya ini jangan jadi asing di telinga kita, itulah Tuhan kita. Dia bisa nyatakan dirinya. Nama-nama yang ajaib inilah yang harus kita beritakan, dan itu biasa sudah terkenal oleh banyak orang dengan nama Yesus. Gitu ya. Dia bisa kerjakan untuk saya dan saudara malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Kita akan coba angkat pujian ini. Masih baru untuk kita semua. Kita belajar bersama-sama. Kita panggil dia sebagai Yahweh, sebagai Elohim, Rafa, Jireh, Adonai, yang bisa melakukan perkara besar untuk saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini.